mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan KKN. Nah, di sini saya sedang melaksanakan KKN siklus 2, yaitu mewawancarai guru mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, saya sedang berbicara dengan ibu siapa? Oh, nama saya Sri Damayanti. Terus saya ngajar di SDN Sadanggali di Ciamplas. Oh, di Ciamplas. Sudah berapa lama ngajarnya? Dari 2005 lah. Dari 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih proses pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau dilihat proses pembelajarannya sih sama ya, kalau online juga. Tapi kalau khusus SD sih lebih ke sama juga sih online gitu. Kita membuat media pembelajaran, video pembelajaran seperti itu, sama sih. Terus media apa aja yang biasa digunakan selama pembelajaran online? Kalau online sih pastinya medianya, kalau namanya online pasti kan HP ya pasti ada. Terus video juga, video pembelajaran. Tapi kalau anak SD sih lebih medianya, kita kan videonya kan lebih apa ya? Kalau beda dengan anak SMA ya. Yeah. Ya pasti kalau yang penting sih itu pasti video pembelajaran sih. Video pembelajaran. Iya. Mana sih sistem pemberian tugas selama pembelajaran online ini? Sistem pemberian tugasnya sih kalau SD ya, yang selama kemarin itu pertama saya kelompokkan anak-anak itu menjadi beberapa kelompok. Misalkan kalau satu kelas itu jumlahnya 30 orang lebih. Kan kalau kelas ideal itu kan 28 ya. Tapi kalau lebih dari 30 saya kelompokkan menjadi 5 atau 4 kelompok. Terus nanti kalau anak-anak itu disuruh, itu terserah gurunya masing-masing juga ya, karena beda-beda satu guru sama yang itu beda. Setiap seminggu sekali juga jadi ketua kelompoknya gitu. Tapi kalau SD sih yang saya alami itu jadi orang tuanya yang ngumpulin tugasnya itu. Jadi di per kelompok itu harus ada ketua kelompoknya. Jadi nanti kalau setiap tugas emang setiap hari saya kasih, nih hari ini jadwalnya ini. Terus mereka langsung dipotongkan juga. Kalau anak SD kan kalau tidak seperti itu pasti nanti aja bu, nanti aja gitu. Kan ada yang seminggu sekali, ada yang langsung dipotongkan hari itu juga harus dikumpulkan seperti itu. Jadi nanti setiap hari itu jadwal, setiap hari saya beri jadwal, mereka harus dipotongkan hasilnya. Terus nanti setiap seminggu sekali juga harus dikumpulkan tugasnya selama 1 minggu itu. Oh, gitu. Ya jadi pengumpulan tugasnya seminggu sekali. Tapi dikasih tugasnya setiap hari. Iya, setiap hari. Terus kalau misalnya pemberian tugas kan itu setiap hari. Apakah sebelum pemberian tugas itu dikasih dulu pembelajaran atau langsung tugas saja? Kalau saya sih yang saya lakukan itu pertama itu mereka saya mulai jam 7. Di jam 7 itu mereka harus sholat duha dulu. Kegiatan sehari-harinya harus sholat duha. Terus mereka harus wajib dipotongkan. Terus pas udah sholat duha mereka wajib absensinya seperti di WA, di grup WA. Nah nanti pas jam 8 langsung masuk ke pelajaran pertama. Seperti itu. Contohnya hari Senin ada pelajaran pertama itu matematika mulai jam 8, tapi kalau kegiatan sehari-hari itu jam 7 saya udah masuk gitu ya, sholat duha itu sama absensi. Jam 8 masuk pelajaran pertama, dikasih tugas, mereka harus langsung ngumpulin, dipotongin aja gitu. Walaupun memang mengumpulkannya itu ada yang sore, tapi seenggaknya hari itu. Iya, harus hari itu, nggak boleh besoknya gitu. Nah, terus kendala apa aja yang Ibu alami selama memberikan pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau namanya kendala banyak ya. Kendala yang pertama itu pasti kalau tidak ada HP, anak-anak nggak bisa ikut belajar ya gitu. Nah ya itu pasti kendalanya itu yang HP. Terus orang tua kan yang tadinya orang tua tidak punya HP gitu kan, berarti mereka harus memaksakan diri harus punya HP gitu. Itu kendalanya yang pertama. Banyaknya seperti itu sih. Terus tapi kalau sekarang kan udah 2 tahunan ya. Nah itu kendalanya ada nambah lagi nih, yang mungkin pekerjaan orang tuanya juga kan berpengaruh ya. Ada yang orang tuanya dua-duanya kerja, jadi si anaknya itu emang bu
HP saya dibawa sama mama saya, jadi saya cuma bisa nanti kalau pas mama pulang, kata kalau tugasnya dikirimnya nggak apa-apa, tapi kan kita di situ kendalanya udah nambah lagi tuh. Terus yang ketiga kendalanya itu memang mungkin kebanyakan ya apa sih orang tua sama guru itu yang mungkin discommunication juga gitu lah ya. Kendalanya paling sih yang paling banyak itu sih. Oh, di alat yang komunikasinya. iya yang nggak ada saya yang kuota juga kan dari kuotanya juga. Kayak jaringan juga. Iya, sinyal juga itu pasti berpengaruh Terus, juga gitu. Solusinya kalau misalnya ada anak yang mengalami kendala seperti itu, ibu biasanya gimana? Solusinya sih saya yang saya kemarin yang saya sekarang ini lakukan, saya dari pertama ngajar itu saya absensi. Siapa aja orang tuanya langsung ya, siapa aja yang mamahnya yang tidak punya, yang terkenal sama HP, atau mungkin orang tuanya yang istilahnya ya otomatis anaknya itu nggak bisa online lah gitu. Saya tanya, Bu, siapa di sini yang memang yang terkendala sama HP, atau HP-nya rusak, atau HP-nya mungkin ya tidak ada mungkin lah seperti itu. Ya, nanti saya absensi siapa aja. Nah, nanti kalau yang si anak itu yang terkendala sama yang terkendala yang apa sih HP itu, saya seminggu sekali saya apa sih program ini luring lah. Kalau daring itu kan online kalau luring jadi khusus buat anak-anak yang terkendala di HP gitu. Paling seminggu sekali anak-anak ya, kalau tempatnya sih paling kalau ada di satu kelompok gitulah. Jadi kita minta di rumah siapa gitu. Jadi saya yang datang ke sana, langsung saya kasih tugasnya. Tapi kalau tugasnya juga sih selama seminggu saya kasih gitu. Oh iya, buat satu minggu. Iya, satu minggu. Kan anak-anak itu kan dipinjemin yang buku tema itu kan. Dari sekolah, kalau enggak anak-anak sendiri beli gitu. Jadi saya kasih selama seminggu. Nah, nanti pokoknya setiap seminggu sekali hari Sabtu ada pertemuan sama mereka gitu. Itu yang khusus buat luring. Iya, biar tidak ketinggalan pembelajaran sama yang daring juga ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistiawati, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Ini saya sedang melaksanakan KKN, dan untuk siklus kedua ini saya harus mewawancarai guru. Nah, di sini saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu Dina Yunia. Ibu Dina udah berapa lama ngajar? 12 tahun. Oh, udah 12 tahun. Udah banyak pengalaman berarti ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini? Prosesnya yang melalui WA, WhatsApp group, secara daring, Zoom. Nah, kalau dulu kan boleh secara berkelompok ya, luring, luring. Kelompok ya. Nah, karena sekarang meningkat, jadi difokuskannya ke daring. Oh, dulu mah sempat berkelompok dulu ya, Bu? Sempat luring dulu pas awal-awal corona mungkin ya? Pas jadi, ini pertengahan. Oh, pas pertengahan luring dulu. Tapi sekarang karena udah meningkat, jadi sekarang difokuskan hanya melalui daring, melalui HP gitu ya. Ya, terus saat melakukan pembelajaran daring, media apa saja sih yang digunakan sama ibu gitu sebagai guru gitu? Medianya media apa? Gambar, video dari YouTube, lewat voice note. Oh, lewat voice note. Terus misalnya gini kan, misal si murid tuh dikasih tugas ya. Nah, itu tuh biasanya dikasih materinya dulu apa langsung misal dikasih tugas coba kerjakan seperti itu atau gimana, Bu? Ya, misalkan hari ini pembelajaran hari ini misalkan tema 1 halaman berapa. Nah, dikasih ada penjelasannya dulu, caranya bagaimana. Nah, kalau misalkan belum paham, nah dikasih video pembelajarannya. Oh, setelah itu baru dikasih tugas gitu? Iya, tugas. Nah, untuk tugasnya sendiri itu apa? Dikasih tugas setiap hari atau mungkin per minggu atau seperti apa itu pemberian tugasnya? Setiap hari. Setiap hari. Jadi selesai belajar terus dikasih tugas. Nah, ya, dikasih tugas, materi terus tugas. Nah, kalau sudah selesai kirimkan japri ke nomor ibu.
Nah setelah itu diperiksa, Oh iya, terus difotoin hasil tugasnya. oh difotoin terus baru nanti diperiksa Iya. sama ibu. Nah kalau misalnya sekarang kan serba online gitu ya. Nah kira-kira apa saja sih kendalanya buat ibu gitu sebagai guru, kendala yang dihadapi selama masa pembelajaran ini? Kendalanya banyak ya, kalau orang tua kan alasannya ada yang kerja. Nah kadang jam 9 malam baru orang tua baru Baru share ngirim. ya hasil tugasnya. Bu maaf ini telat karena saya bekerja. Oh nggak apa-apa. Ada juga kalau misalkan dikirim video, Bu nggak bisa buka YouTube karena iya. kuotanya habis. Nah ada juga kalau misalkan melakukan Zoom. Nah tidak semua anak bisa mengikuti. Oh iya. Nah terus kalau misalnya ada kendala seperti itu, kira-kira apa solusi ibu sebagai guru supaya si anak tetap bisa mengikuti pembelajaran? Nah, kalau yang tidak bisa mengikuti Zoom, bisa ikut ke yang dekat. Oh iya. Bisa ikut ke yang dekat. Nah, kalau tidak yang tidak bisa sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting mengerjakan tugas lalu mengirimkan. Oh lalu mengirimkan. Oh berarti si anaknya meskipun tidak mengikuti Zoom harus tetap mengikuti tugas ya Bu ya? Iya, jadi penjelasannya lewat WhatsApp. Oh iya lewat. Terus itu kan misal pembelajaran lewat daring ya, lewat Iya. WhatsApp. Nah kalau pembelajaran seperti itu kira-kira menurut ibu efektif atau tidak ya? Kurang efektif. Jadi kan tidak bisa melihat anak secara langsung gitu, kemampuan anak. Misalkan ibu kebetulan kelas 2. Iya. Nah kurang puasnya melihat anak kemampuannya membaca gitu sampai di mana. Ya kalau misalnya secara langsung kan mungkin kelihatan oh anaknya udah bisa gitu ya. Iya. Kalau daring mah kan nggak bisa ibu ya Iya, seperti itu. lewat Zoom juga kadang karena sinyal. Karena sinyal. Sinyalnya kurang mendukung.